warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nanda Rosa Fauzia dan rekan saya Rizka Fitria Mahmuda. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan atau mempresentasikan materi mengenai kredit atau pembiayaan bank. Oke, di slide pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai fasilitas kredit dan pembiayaan bank. Sebagai lembaga intermediasi, bank memiliki peran yang strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional. Bank mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk dana pihak ketiga, yaitu yang pertama ada simpanan giro, yang kedua tabungan, dan deposito, untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas kredit dan pembiayaan. Melalui bank dan lembaga keuangan lainnya, fasilitas pembiayaan merupakan kesepakatan antara bank syariah atau USS dan pihak lain yang harus mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dan harus memberikan imbalan, margin, keuntungan atau ujrah kecuali untuk pembiayaan mudharabah dari masyarakat dengan skema bagi hasil menurut Otoritas Jasa Keuangan tahun 2008. Di slide berikutnya ada tujuan dan fungsi kredit. Bank menyalurkan fasilitas kredit atau pembiayaan kepada masyarakat bertujuan untuk yang pertama, memperoleh pendapatan atau keuntungan, yang kedua, mengembangkan usaha milik UMKM, yang ketiga, membantu pemerintah. Dari penyediaan fasilitas kredit atau pembiayaan, bank akan memperoleh pendapatan yang dipakai untuk pembiayaan operasional bank dan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa jenis kredit atau pembiayaan. Secara umum, bank menyediakan beberapa jenis kredit atau pembiayaan, di antaranya yang pertama berdasarkan keperluan dan pelunasannya. Berdasarkan keperluan dan pelunasannya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kredit atau pembiayaan investasi. Biasanya dipakai untuk membiayai keperluan investasi seperti membeli mesin, bangunan, dan kendaraan operasional dalam rangka perbaikan atau modernisasi. Yang kedua, ada kredit atau pembiayaan modal kerja. Dipakai untuk membayar gaji karyawan, membeli barang modal atau bahan baku, keperluan operasional lainnya. Debitur akan diberikan platform kredit di rekening pinjamannya sehingga dapat menarik dana kapanpun maupun melunasi dengan menyetor dana ke rekening tersebut. Ada berdasarkan penggunaan atau jenis valuta. Berdasarkan penggunaannya atau jenis valutanya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kredit atau pembiayaan produktif. Fasilitas yang diberikan kepada pemilik usaha untuk meningkatkan kapasitas usaha dalam produktivitas jasa atau barang. Fasilitas ini tersedia dalam valuta rupiah atau US dollar. Yang kedua ada kredit atau pembiayaan konsumtif. Fasilitas ini biasanya dipakai untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau bukan untuk menghasilkan barang atau jasa, dan valuta yang digunakan hanya rupiah. Selanjutnya masih mengenai beberapa jenis kredit atau pembiayaan. Yang ketiga ada berdasarkan jangka waktu. Berdasarkan jangka waktu dibagi menjadi tiga. Yang pertama kredit atau pembiayaan jangka pendek. Fasilitas ini diberikan kepada debitur selama 1 tahun. Dan skema ini biasanya dipakai untuk kredit atau pembiayaan modal kerja. Setelah jatuh tempo, fasilitas ini dapat di roll over atau diperpanjang dengan syarat bank menganggap debitur berkinerja bagus. Yang kedua, ada kredit atau pembiayaan jangka menengah. Fasilitas ini memiliki jangka waktu antara 1 sampai 7 tahun dan digunakan untuk investasi atau pembelian mesin, bangunan, kendaraan operasional. Yang ketiga, ada kredit atau pembiayaan jangka panjang. Fasilitas ini memiliki jangka waktu di atas 10 tahun. Misalkan, fasilitas KPR yang berjangka waktu hingga 20 tahun. Di slide berikutnya masih mengenai tentang beberapa jenis kredit atau pembiayaan. Yang keempat, ada berdasarkan ketersediaan jaminan. Dibagi menjadi dua, yang pertama kredit atau pembiayaan dengan jaminan. Fasilitas ini diberikan dengan adanya penyerahan jaminan yang berbentuk barang tidak bergerak atau barang bergerak.
dan dapat ditambah dengan jaminan dari orang tertentu. Untuk barang tidak bergerak, dapat berbentuk tanah atau bangunan yang bersertifikat dan terhadap jaminan tersebut akan diikat hak tanggungan. Yang kedua, ada kredit atau pembiayaan tanpa jaminan. Fasilitas ini diberikan tanpa diikuti dengan penyerahan jaminan, misalnya KTA, kredit tanpa agunan, yang diberikan kepada pegawai di suatu perusahaan atau instansi dengan syarat pembayaran gaji atau payroll melalui bank pemberi kredit atau pembiayaan tersebut. Kredit dengan menggunakan kartu kredit juga tidak membutuhkan jaminan kredit seperti ini tidak tersedia di bank syariah. Penarikan dananya. 1. Kredit atau pembiayaan langsung atau keseluruhan secara umum. Skema kredit pembiayaan ini yang dipakai untuk debitur, dana diberikan secara langsung setelah dilakukan kredit atau pembiayaan. Kredit atau pembiayaan jenis ini adalah seperti kredit pembiayaan produktif, baik investasi atau modal kerja, dan kredit pembiayaan konsumtif. Yang kedua, kredit tidak langsung atau non-cash loan. Kredit diberikan dalam bentuk antara lain garansi bank untuk tender garansi bank, uang muka, atau penerbitan letter of credit untuk transaksi impor barang, dan surat kredit berdokumen dalam negeri untuk transaksi pembelian barang di dalam negeri. Kredit ini tidak bisa diberikan dalam bentuk uang tunai. Yang F, metode pembiayaan. 1. Kredit pembiayaan bilateral. Sumber dana kredit atau pembiayaan adalah bank itu sendiri dan diberikan kepada debitur bank tersebut. Yang kedua, kredit atau pembiayaan sindikasi. Fasilitas ini dananya bersumber dari dana beberapa bank yang bergabung dalam sindikasi tersebut. Pertimbangannya adalah bahwa nilai kredit atau pembiayaan yang diajukan besar dan bank perlu membagi risiko dengan bank lainnya. 3. Prinsip-prinsip analisa kredit atau pembiayaan. Bank harus melakukan analisis kredit atau pembiayaan untuk memastikan bahwa pemilik usaha atau calon debitur memang layak dan bertanggung jawab, serta jumlah dana yang diajukan memang sesuai dengan kebutuhan yang sesungguhnya. Ada beberapa kriteria yang dipakai bank untuk menelaah calon debitur tersebut, semisal analisis 5C dan 7P. Bank akan mencari informasi dari berbagai sumber mengenai latar belakang calon debitur, baik pekerjaan maupun kehidupan pribadinya. Dalam menganalisa kredit atau pembiayaan, bank juga menilai kondisi ekonomi, sosial, politik, dan teknologi saat permohonan diajukan dan beberapa tahun ke depan. Faktor-faktor tersebut harus dicermati karena akan mempengaruhi keberlanjutan usaha debitur. Contoh, perkembangan model bisnis sharing ekonomi dan teknologi memunculkan Grab dan Gokar yang telah mempengaruhi kinerja bisnis perusahaan taksi di Indonesia. Bank dalam menyalurkan kredit pembiayaan kepada masyarakat harus memperhatikan dua unsur, yaitu pertama, tingkat perolehan pendapatan, artinya jumlah pendapatan yang akan diperoleh atas penyaluran kredit atau pembiayaan. Yang kedua, tingkat resiko, artinya peluang terjadinya kredit atau pembiayaan yang bermasalah. Kualitas kredit atau pembiayaan. Untuk menentukan berkualitasnya atau tidaknya suatu kredit pembiayaan, OJK mengatur tentang penilaian kualitas aset dan menggolongkan menjadi otoritas jasa keuangan 2022. Yang pertama, lancar apabila debitur membayar angsuran pokok dan atau bunga margin tepat waktu. Debitur mempunyai rekening aktif kredit pembiayaan dijamin dengan angsuran tunai. B. Perhatikan khusus apabila pembayaran angsuran pokok dan dana atau bunga margin tertungguk kurang dari 90 hari. Terjadi overdraft atau saldo negatif, jarang terjadi pelanggaran terhadap akad yang diperjanjikan. Dan yang terakhir adalah rekening masih aktif. Yang C. Kurang lancar apabila pembayaran angsuran pokok dan
atau bunga margin tertunggak melebihi 90 hari. Selain terjadinya overdraft saldo negatif, ada pelanggaran terhadap akad lebih dari 90 hari, mutasi rekening relatif rendah. Yang D, diragukan apabila adanya pembayaran aksuran pokok, dana atau bunga margin tertunggak melebihi 180 hari. Dan ada overdraft yang permanen. Yang ketiga, ada juga pelanggaran terhadap akad lebih dari 180 hari. Yang E, macet apabila adanya pembayaran angsuran pokok, dana atau bunga margin tertunggak hingga melebihi 270 hari. Yang kedua, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru. Yang terakhir, dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar. Sekian atas presentasi yang kami tampilkan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.